Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Saputra dari kelas 11 P1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Dampak Media Sosial dalam Kehidupan Sehari-hari. Media sosial dapat memberikan dampak yang positif dan dapat pula berdampak negatif pada penggunanya. Hal itu bergantung pada cara menggunanya. Bagi orang yang senantiasa memperhatikan adab dalam memanfaatkan media sosial, tentu akan berdampak positif. Sebaliknya, jika menggunakan media sosial tanpa memperhatikan adabnya atau penggunaannya tidak bijak, maka akan berdampak negatif. Berikut ini beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial yang akan kita pelajari. Dampak positif media sosial. Yang pertama, kita dapat menjalin silaturahmi karena media sosial kita dapat dipertemukan kembali dengan kerabat dan sahabat yang sudah lama tidak bertemu karena terpisah oleh jarak dan waktu. Yang kedua, kita dapat mengetahui informasi yang terbaru, up to date dengan cepat. Yang ketiga, kita dapat memperluas jaringan pertemanan bahkan dengan orang yang belum kita kenal dari berbagai penjuru dunia. Yang keempat, meningkatkan rasa kebersamaan, kasih sayang dan empati di dalam diri kita terhadap sesama. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan yang ada di dalam diri kita. Dampak negatif dari media sosial. Yang pertama, kita dapat memiliki banyak musuh jika memicu konflik dalam penggunaan media sosial. Yang kedua, aib seseorang dapat tersebar dengan cepat dan menjadi bahan kuncian pengguna media sosial lainnya, atau yang dikenal dengan istilah netizen warganet. Yang ketiga, keleluasaan akses dalam media sosial dapat membuka peluang pelanggaran terhadap data pribadi seseorang. Dan yang terakhir, menyebabkan ketergantungan dalam menggunakan media sosial sehingga banyak aktivitas yang produktif menjadi terabaikan. Yang berikutnya, judul berikutnya, karakter yang harus ditanamkan dalam menggunakan media sosial. Anda telah mengetahui dampak positif dan negatif dari media sosial. Tentunya kita mengharapkan pemanfaatan media sosial tersebut mendatangkan dampak yang positif di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, mulailah untuk menanam karakter berikut saat menggunakan media sosial. Yang pertama, santun. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, santun diartikan halus dan baik budi pekerti bahasanya, tingkah lakunya. Sabar dan tenang, sopan. Dengan karakter tersebut, kita menggunakan media sosial senantiasa menyampaikan informasi, membuat konten, status, dan sebagainya. Yang kedua, jujur. Pengguna media sosial yang menanamkan karakter jujur atau tidak berbohong, berkata apa adanya dan lurus hati, cenderung menyebarkan informasi yang benar. Ia akan menghindari menyebarkan berita hoaks sehingga akan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Yang ketiga, bertanggung jawab. Orang yang menanamkan tanggung jawab di dalam dirinya akan memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya dan menanggung segala resiko dari tindakan yang telah dilakukannya. Demikian pula, dalam menggunakan media sosial, ia akan senantiasa menjadi orang yang mampu mengatur waktu dalam menggunakan sosial media karena sadar akan adanya kewajiban lain yang harus ditunaikan. Ia tidak akan ketergantungan atau kecanduan sosial media. Terlebih lagi jika tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Ia juga akan bertanggung jawab jika tanpa sengaja menyebarkan berita hoaks, misalnya dengan melakukan klarifikasi. Yang terakhir, menghargai sesama. Ketika menggunakan media sosial, hendaknya kita senantiasa menanamkan sikap menghargai sesama. Ketika ada orang lain yang mengemukakan pendapat, memberikan informasi dan sebagainya melalui media sosial, kita tanggapi dengan positif. Jika kita akan menyebarkan informasi yang berasal dari pernyataan foto atau video orang lain,
sertakan pula sumbernya sebagai bentuk penghargaan atas hak ciptanya. Kita juga tidak menyinggung unsur SARA dalam menggunakan media sosial agar tidak terjadi konflik. Kita terapkan sikap toleransi dengan sesama dalam menggunakan media sosial. Judul yang berikutnya yaitu hikmah memperhatikan adab dalam menggunakan media sosial. Setelah mengetahui adab dalam menggunakan media sosial dalam karakter yang hendaknya ditanamkan, kita dapat memetik hikmahnya dari menggunakan media sosial sesuai adab. Di antara hikmahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala karena menggunakan media sosial dengan niat yang baik, sehingga bernilai ibadah. Yang kedua, kita akan memiliki banyak teman yang baik dan membawa kebaikan melalui jejaring sosial. Yang ketiga, kita dapat menjalin silaturahmi melalui media sosial. Yang keempat, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena senantiasa menghindari berita hoaks. Dan yang terakhir, kita akan terhindar dari konflik karena menggunakan media sosial sesuai adab. Judul yang berikutnya yaitu platform media sosial. Saat ini ada banyak media sosial yang dikenal oleh masyarakat. Di antaranya, yang pertama, LinkedIn. LinkedIn merupakan media sosial dengan jaringan profesional terbesar di dunia maya. Melalui LinkedIn, Anda dapat mempelajari berbagai keterampilan yang Anda butuhkan. Bergabung dengan kelompok, menulis artikel, memposting foto dan video, dan sebagainya. LinkedIn berfungsi sebagai wadah berjejaringan yang dapat dimanfaatkan bagi siapa saja yang ingin mulai bisnis dan mengembangkan kemampuan kerja secara profesional. Yang kedua, Instagram. Secara bahasa, Instagram berasal dari dua kata, yaitu ins dan gram. Ins berasal dari kata instan, seperti kamera Polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Kata gram berasal dari Telegram yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Dengan demikian, Instagram merupakan sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagai foto atau video secara online. Penggunaan Instagram dapat mengunggah foto dan video pendek, kemudian membagikan kepada pengguna lain. Yang ketiga, Facebook. Secara bahasa, Facebook terdiri dari dua kata, face dan book. Face artinya muka atau wajah, sedangkan book berarti buku. Facebook merupakan layanan jejaring sosial media yang dapat menghubungkan antara pengguna yang satu dengan yang lainnya di seluruh dunia. Fungsi dasar Facebook sebagai media sosial yang menampilkan seluruh informasi pengguna. Facebook memiliki berbagai fungsi. Para pengguna Facebook dapat membuat status, membagikan foto dan video, menambahkan teman, membuat halaman pribadi, konspek, dan membuat grup komunitas. Pada Facebook juga terdapat fitur messengers, sehingga pengguna dapat berkirim pesan dengan temannya. Selain itu, ada pula filter untuk story, marketplace, bahkan lowongan pekerjaan. Yang keempat, Twitter. Twitter merupakan media sosial yang dapat dikatakan sebagai microblog daring. Twitter dapat digunakan untuk mengirim, membaca, dan membalas pesan teks hingga 280 karakter. Pengguna yang tidak terdaftar di Twitter hanya dapat membaca kicauan pengguna lain, sedangkan pengguna yang terdaftar bisa menulis, membagikan, dan menyukai kicauan melalui user interface, situs web, dan aplikasi smartphone, Android, dan iOS iPhone. Kicauan tweet diartikan ketika pengguna menulis dan membagikan tulisan, postingan,
Sementara retweet diartikan sebagai tulisan pengguna lain ke beranda profil kita. Yang terakhir, TikTok. TikTok merupakan sebuah jaringan sosial yang diluncurkan pada September 2016. Akan dikembangkan oleh developer asal Tiongkok. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat membuat video pendek yang dilengkapi dengan musik. Para pengguna TikTok juga dapat melihat video-video pendek pengguna lainnya serta menirukannya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.